Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Marta Goni, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik. Marilah kita membuka pelajaran ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada video ini kita akan membahas materi bersikap kritis terhadap pengaruh ideologi, aliran, paham, dan tren-tren yang berkembang. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Berikut peta konsep sekaligus sistematika pembahasan materi ini. Pertama, berbagai ideologi, paham, aliran, dan tren. Kedua, sikap Yesus yang kritis terhadap aliran dan berbagai tawaran zamannya. Dan yang ketiga, menetapkan sikap yang tegas terhadap salah satu tawaran duniawi yang menyesatkan diri. Kita tiba pada pembahasan yang pertama tentang berbagai ideologi, paham, aliran, dan tren yang berkembang. Inilah contoh dari berbagai ideologi, aliran, paham, dan tren yang berkembang saat ini. Barangkali kalian sudah pernah mendengar atau membacanya. Pengertian dari masing-masing istilah tersebut adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan mendalami sikap Yesus yang kritis terhadap aliran dan berbagai tawaran zamannya. Yesus menunjukkan sikap kritisnya kepada golongan Farisi yang sangat menekankan hukum dan peraturan. Yesus menentang mereka dan menegaskan bahwa hidup manusia lebih berharga daripada hukum. Yesus juga menunjukkan sikap kritisnya terhadap golongan Saduki yang tidak percaya pada tradisi lisan, kebangkitan, dan adanya malaikat. Dengan tegas, Yesus mengatakan, kaum Saduki sesat sebab tidak mengerti kitab suci. Selanjutnya, pada kisah di padang gurun, Yesus dengan tegas menolak 3 tawaran menggiurkan dari iblis, yaitu jaminan sosial ekonomi, kedudukan dan kekuasaan, serta kesenangan dan kenikmatan. Yesus menolak itu semua karena Yesus memiliki prioritas, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu menetapkan sikap yang tegas terhadap salah satu tawaran duniawi yang menyesatkan diri. Salah satu contoh tawaran yang menyesatkan diri remaja dan harus disikapi secara tegas, yaitu tren merokok menggunakan rokok elektrik. Berdasarkan informasi pada video yang diunggah oleh Tribun Kalimantan Timur ini, tren merokok pada remaja masih terjadi dan terus meningkat.
Bahkan berdasarkan data yang ada pada tahun 2019, remaja usia 13-15 tahun yang mengonsumsi rokok elektrik mencapai 13,7% dalam bulan terakhir. Sementara itu, pengguna tertinggi pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan DKI Jakarta. Penggunaan rokok elektrik benar-benar telah menjadi tren di kalangan pelajar usia 13-15 tahun. Hal ini ditegaskan oleh Badan Litbang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dikatakan pula bahwa remaja sangat rentan mengonsumsi rokok elektrik jika ditawarkan oleh teman dekatnya. Bahkan bisa mencapai presentasi 27,8%. Dr. Sumarjati Arjoso mengingatkan bahwa rokok elektrik sebenarnya bukanlah alternatif untuk Anda yang ingin berhenti dari rokok konvensional. Rokok elektrik berdampak buruk bagi kesehatan manusia, yaitu bisa menyebabkan asma, merusak paru dan jantung, serta penyebab kanker. Bahkan jika digunakan pada usia lebih muda, dapat menghambat perkembangan otak. Rokok elektrik jelas-jelas memiliki dampak yang sangat buruk bagi penggunanya. Namun mirisnya adalah penggunaan rokok elektrik ini semakin menjadi tren yang berkelanjutan. Barangkali penyebabnya adalah belum adanya aturan tentang rokok elektrik. Atau faktor lain yang umumnya terjadi pada remaja seperti rasa ingin tahu yang berlebihan, ingin diterima dalam kelompok, ingin mencoba-coba, dan ingin terlihat keren. Para siswaku yang terkasih, kalian baru saja menyimak tayangan tentang bahaya dari salah satu tren yang berkembang di kalangan remaja, yaitu rokok elektrik. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana sikap kalian berhadapan dengan tren ini? Ambillah jurnal pribadi kalian dan tuliskan jawaban yang benar-benar keluar dari lubuk hati kalian yang paling dalam dan kalian berkomitmen untuk melaksanakan hal tersebut. Oke, sekarang kita masuk pada bagian diskusi. Berdiskusilah dengan seorang teman dan kemukakan tanggapan kritis kalian terkait topik yang ada pada Padlet ini. Agar bisa lebih interaktif, kalian bisa mengakses link Padlet yang sudah ditampilkan di sini dan bekerja langsung pada Padlet tersebut. Waktunya kuis. Yuk kita mengerjakan kuis berikut.
Pertanyaan kuisnya sangat mudah bukan? Saya yakin kalian pasti bisa menjawabnya dengan benar. Setelah kita mengikuti pembahasan tentang materi bersikap kritis terhadap ideologi, aliran atau paham dan tren-tren yang berkembang, maka beberapa hal dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, ideologi bisa berarti keseluruhan pemikiran, paham di bidang politik dan ekonomi, serta berarti pula sebagai falsafah atau pandangan hidup. Kedua, setiap ideologi, aliran, tren memiliki dampak negatifnya, karena itu sangat diperlukan pemikiran dan sikap yang kritis supaya tidak mudah terbawa arus. Ketiga, sikap kritis yang tetap atau konsisten telah ditunjukkan oleh Yesus. Karena itu, marilah belajar dari Yesus dan berani untuk bersikap tegas menolak tawaran-tawaran yang merusak citra Allah dalam diri kita. Dan keempat, hidup manusia adalah yang paling berharga melampaui segala pemikiran, paham, ideologi, atau tren apapun. Nah, untuk latihan kalian di rumah, saya ingin kalian menjawab pertanyaan ini. Godaan mana yang paling besar pada saat ini yang kamu hadapi sebagai seorang remaja? Fokus saja pada satu godaan yang paling kuat yang ditawarkan baik oleh media massa ataupun lingkungan sekitar kalian. Kemudian, buatlah komitmen dan rencana pribadi untuk berlatih bersikap kritis dan berani menolak godaan tersebut. Saya yakin kalian bisa melakukannya. Marilah kita menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur padamu untuk hari ini. Kami boleh belajar bersama tentang bersikap kritis terhadap pengaruh ideologi, aliran, paham, dan tren-tren yang berkembang di sekitar kami. Bimbing kami untuk terus berusaha melatih diri bersikap kritis agar tidak mudah terjerumus pada hal-hal yang menjauhkan kami daripadamu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada pembelajaran ini. Semoga sukses dengan latihan bersikap kritis dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Salam Veritas, Virtus Fides.